Jadi lawmaker ini barangkali berpikir bahwa undang-undang itu untuk orang lain ancaman hukumannya, bukan untuk mereka, sehingga mereka membuat ancaman hukuman yang berat-berat ya. Padahal di lapangan ketika delik itu tidak dirumuskan secara presisi, dia rawan disalahgunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sekali lagi, Keren Cadas ya. Kali ini saya mau membacakan berita yang bagus nih ya, soal 9 pasal karet Undang-Undang ITE yang butuh direvisi versi SafeNet. Nanti kita lihat versi lain ya, tapi coba kita bacakan sekadar masukan untuk pemerintahan Presiden Jokowi yang katanya mau merevisi Undang-Undang ITE ya. Kalau saya sih jangan merevisi, buang saja pasal-pasalnya itu ya. Jakarta, Presiden Jokowi mendorong revisi Undang-Undang ITE, SafeNet mengusulkan 9 pasal karet yang harus diperbaiki. Presiden Joko Widodo mempersilahkan DPR dan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Ada pasal-pasal karet dalam payung hukum Undang-Undang ITE dan dinilai menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun dalam konferensi pers usai rapat pimpinan TNI Polri kemarin mengakui bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE berpotensi dipakai untuk mengkriminalisasi. Menko Polhukam Mahfud MD kemudian menyatakan pemerintah akan mendiskusikan inisiatif revisi Undang-Undang ITE. Dilansir dari CNN Indonesia Selasa 16 Februari 2021, Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto mencatat sedikitnya ya, ada 9 pasal bermasalah. Pasal-pasal ini perlu dihapus dan pasal lain perlu diperbaiki rumusannya. Jadi dihapus, pasal lain diperbaiki. Profesor Mahfud MD, saya usul mulai dari 9 pasal bermasalah Undang-Undang ITE ini. Persoalan utama pasal 27 sampai 29 Undang-Undang ITE. Ini harus dihapus karena rumusan karet dan ada duplikasi hukum ya dengan KUHP ya, dengan undang-undang sebelumnya. Selain itu ada juga pasal-pasal lain yang rawan persoalan disalahgunakan dan perlu diperbaiki rumusannya, kata Damar. Berikut pasal karet Undang-Undang ITE yang perlu direvisi menurut SafeNet karena multitafsir dan menimbulkan dampak sosial. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi tidak relevan. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi. Pasal ini bunyinya seperti apa ya? Coba kita lihat ya. Pasal 26 ayat 3 ada nggak di dalam Undang-Undang Nomor 19. Jadi Undang-Undang 19 itu Sobat RH sekalian adalah perubahannya ya. Sementara undang-undang yang induknya yang belum diubahnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya. Pasal 26 ayat 3 di dalam Undang-Undang Perubahan ada ya. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, ini kita perlu pembahasan yang lebih lebih jernih ya. Pasal 27 ayat 1 tentang asusila rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online ya. Pasal 27 ayat 1 itu berbunyi, nah, kita lihat di sini ya, di setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ya. Ini Gisel salah satu yang mengenai Gisel kalau tidak salah ya, mengenai konten pornografi ya. Kemudian
Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, ya, rentan digunakan untuk represi ekspresi legal warga, aktivis, jurnalis, media, dan represi warga yang mengkritik pemerintahan, polisi, dan presiden. Nah, ini yang paling sering digunakan ya, 27 ayat 3 ini ya, bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya, defamation law, penghinaan dan pencemaran nama baik. Kemudian pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, rentan jadi alat represi minoritas agama serta warga yang mengkritik presiden, polisi, atau pemerintah. Nah, ini juga relatif ya, lebih gampang, lebih mudah disalahgunakan ya oleh mereka-mereka ya, yang tentu saja kadang-kadang berwatak tidak baik. Ini ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan SARA. Dalam prakteknya rupanya SARA itu tidak hanya diterjemahkan sebagai suku, agama, ras, dan antar golongan sesuatu yang ya hampir gifted ya, given, tetapi juga kadang-kadang dikaitkan dengan institusi tertentu ya. Itu yang menurut saya sendiri juga harusnya tidak demikian ya. Kemudian pasal yang juga dipermasalahkan, pasal 29 tentang ancaman kekerasan, rentan dipakai untuk mempidana orang yang mau melapor ke polisi. Kalau kita bacakan pasal 29 bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Oh. Jadi kalau misalnya kita ngancam melaporkan polisi, malah bisa dilaporkan balik ya, dianggap mengancam. Kemudian pasal 36 tentang kerugian, rentan dicuplik untuk memperberat hukuman pidana defamasi. Ya, pasal 36. Coba kita lihat. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ini pemberatan hukuman ya. Kemudian berikutnya adalah pasal 40 ayat 2A tentang muatan yang dilarang, rentan dijadikan alasan untuk mematikan jaringan atau menjadi dasar internet shutdown dengan dalih memutus informasi hoax. Wah. Ini ya yang pernah dilakukan oleh pemerintah dalam kasus di Papua ya. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wah, ini bisa subjektivitas pemerintah ya. Kemudian pasal 40 ayat 2B tentang pemutusan akses. Pasal ini bermasalah karena penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan. Bunyinya adalah dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Dan terakhir, pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dibolehkan penahanan saat penyidikan. Padahal di sini tidak ada ya. Pasal 45 ayat 3 yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Ya, sahabat era sekalian, kalau kita baca KUHP, yang bisa dihukum itu adalah yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun atau beberapa kejahatan yang diatur dalam KUHP.
meski ancaman hukumannya tidak 5 tahun. Tapi nanti kita cek ya, dalam kesempatan ini saya mohon maaf belum bisa mengecek itu tindak pidana apa saja, apakah masuk kategorinya dalam defamation atau pencemaran nama baik ini. Karena pencemaran nama baik di sini hanya diancam hukuman 4 tahun ya. Kalau ancaman hukumannya cuma 4 tahun dan hanya itu yang kita terapkan, ya memang harusnya tidak bisa ditahan ya. Karena defamation atau pencemaran nama baik itu ancaman hukumannya cuma 4 tahun. Cuma karena ditandem dengan ujaran kebencian jadi 6 tahun. Ditandem lagi dengan berita bohong, hoax, jadi 10 tahun ya. Jadi kalau kita lihat ancaman hukuman undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, tidak seberat undang-undang yang lahir kemudian, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Kemudian berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini. Nah, untungnya Undang-Undang Nomor 2019 ini ya merendahkan kembali ancaman hukuman yang nggak main-main, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun dan lain sebagainya ya, saudara sekalian. Jadi lawmaker ini barangkali berpikir bahwa undang-undang itu untuk orang lain ancaman hukumannya, bukan untuk mereka, sehingga mereka membuat ancaman hukuman yang berat-berat ya. Padahal di lapangan ketika delik itu tidak dirumuskan secara presisi, dia rawan disalahgunakan. Ya, saudara sekalian, nanti kita akan bahas lagi lebih detail ya. Untuk sementara memang kalau kita bicara masalah ya dua itu, terutama penghinaan dan ujaran kebencian, yang mudah sekali orang mengkritik sedikit, penghinaan. Tidak masuk penghinaan, ujaran kebencian. Atau ditandem dua-duanya. Padahal satu delik aduan, satu bukan. Ya, saudara sekalian, kita gelindingkan terus ya. Kita desak terus Presiden Jokowi agar betul-betul merevisi, bahkan menghapus undang-undang yang tidak perlu ini. Karena itu, tetaplah di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!